Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Riau Berbagi, selamat bertemu kembali di channel kami untuk pembahasan soal-soal ujian tertulis PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024. Dan agak lama jeda dari video kami sebelumnya, dan beberapa hari yang lalu piloting tahap kedua telah melakukan ujian UP ya di 2-3 hari sebelumnya, dan kami coba merangkum beberapa pembahasan soal-soal tryout kemarin yang insya Allah di video kita kali ini memang soal-soal itu keluar. Dan berikut pembahasan untuk soal yang pertama. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD adalah peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Media yang kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah. Nah, untuk soal yang pertama ini kita dapat memilih jawabannya dari A sampai E. Ini yang paling tepat adalah yang E ini ya Bapak Ibu semuanya, karena media kreatif dan inovatif tergambar di option yang E, yaitu augmented reality yang menampilkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Selama pembelajaran berlangsung, guru juga menilai partisipasi peserta didik di kelas. Teknik asesmen yang tepat untuk mengetahui peserta didik tersebut berpartisipasi atau tidak, yaitu, nah, di sini jelas ya Bapak Ibu, kita harus dapat melihat tingkat partisipasi peserta didik ya. Jadi teknik yang tepat itu yang kita gunakan adalah observasi ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut untuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dengan konteks kebinekaan masyarakat, literasi sosial bagi peserta didik. Terlebih pada jenjang sekolah dasar sangat penting dan mendasar. Strategi pembelajaran yang tepat dapat dipilih oleh guru, yaitu pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang ya. Maka jawaban yang benar di sini Bapak Ibu, kita bisa memilih lebih dari satu. Baik Bapak Ibu semua, kita akan melihat dan menganalisa satu persatu daripada soal nomor 3 ini. Kita diminta untuk melihat strategi pembelajaran yang tepat ya untuk mengenal keragaman budaya nasional tersebut. Yang pertama ini benar ya Bapak Ibu, ini kita kasih tanda centang, yaitu memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial kepada peserta didik. Nah, ini merupakan strategi yang tepat. Lalu yang berikutnya kita amati lagi, mengajarkan kepada peserta didik untuk berempati antar sesama. Nah, ini juga benar. Jadi kita beri tanda centang. Lalu yang berikutnya, memberikan lembar kerja untuk mengidentifikasi apa saja perilaku yang termasuk penyimpangan sosial.
Nah, yang ini juga benar ya Bapak Ibu. Ini juga merupakan strategi pembelajaran yang tepat. Lalu kita lihat yang berikut, menggali sikap peserta didik tentang keinginan untuk hidup damai atau tidak damai. Nah, ini jawabannya tidak tepat. Jadi ini tidak perlu kita beri tanda centang. Yang berikutnya, memberikan aktivitas membaca bacaan yang disiapkan guru. Nah, ini jelas ya. Ini merupakan suatu strategi pembelajaran. Nah, jadi untuk soal nomor 3, pilihan option yang benarnya yaitu kita katakan ini yang A, yang B, yang C, dan yang terakhir yang E. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang operasi penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Untuk mencapai harapan tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah ini yang merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Nah, di kata kuncinya Bapak Ibu, pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Di sini kita kembali akan diminta untuk memilih beberapa jawaban yang dianggap benar. Tentu saja jawaban yang benar ini lebih dari satu. Sekarang karena soalnya ini panjang ya Bapak Ibu, maka jawabannya saya buatkan di slide berikutnya. Nah, di sini ada 5 jawaban ya Bapak Ibu. Kita akan analisa satu persatu dari jawaban ini, dan ingat kata kunci yang tadi ya di slide sebelumnya ini, pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita analisa untuk jawaban pertama. Guru menjelaskan cara menjumlahkan 2 bilangan bulat positif. Tiap peserta didik diberi dan menghitung penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Nah, jawaban ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Lalu kita analisa lagi yang jawaban kedua. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberi soal menentukan operasi hitung 2 bilangan bulat. Setiap kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah mereka berdiskusi, setelah selesai, salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan dan kelompok lain untuk menanggapi. Nah, ini sangat tepat ya Bapak Ibu, karena pengelolaan yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini kita akan beri tanda centang ya Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian untuk option yang ketiga, kita coba analisa kembali. Guru memberikan latihan soal menghitung jumlah 2 bilangan bulat positif. Semua peserta didik mengerjakan latihan. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan. Jadi di sini tidak ada kata kunci yang tadi saya sampaikan, proses yang berpihak kepada peserta didik ya, atau yang berpusat pada peserta didik. Maka yang C ini tidak kita centang. Lalu kita lihat lagi yang pilihan jawaban berikutnya. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberikan lembar kerja menghitung penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Kemudian mereka berdiskusi. Nah, ini kata kuncinya yang tadi, kata berdiskusi di sini sama persis dengan yang bagian kita centang pertama tadi. Di sini juga ada berdiskusi, maka jawaban yang ini adalah benar. Jadi ini kita berikan tanda centang. Nah, jadi sudah 2 ya Bapak Ibu untuk jawaban yang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita lanjut untuk yang option yang terakhir di soal nomor 4. Guru meminta peserta didik di sini meminta peserta didik bekerja secara individu untuk menghitung penjumlahan
dua bilangan bulat positif. Setelah selesai kerja individu, peserta didik berdiskusi. Nah, di sini ketemu kembali ya kata berdiskusi, sehingga proses pembelajaran itu betul-betul memang berpihak kepada peserta didik. Nah, kata kunci inilah ya yang harus kita cermati, dan jawaban untuk yang option A ini juga benar. Maka ada 3 tanda centang untuk soal nomor 4, dan Bapak Ibu harus bisa menganalisa soal-soal ini secermat mungkin. Baik, untuk soal yang nomor 5 ya, atau nomor terakhir ya, karena kita membuat video-video pembahasan soal ini tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 5, pada saat membelajarkan tentang keragaman budaya, Bu Rina menyampaikan tentang pentingnya kemampuan saling memahami antar budaya yang berbeda-beda. Ia memberikan ilustrasi peristiwa yang terjadi yang tadi pagi di sekolah, yakni antara Anming, ini sebutan Anming ini kita jelas ini adalah orang asli Cina ya, dengan Raden. Nah, jadi kalau Raden ini adalah panggilan atau nama asli Jawa. Dan mereka belajar di sekolah, yang sama. Jadi di sini mereka belajar di sekolah yang sama. Setelah ditelisik, ternyata Raden tersinggung dengan Anming yang mengatakan celeng ke Raden. Nah, jadi yang anak Cina ini ya mengucapkan kata celeng ke Raden. Padahal Anming baru belajar bahasa Jawa, maupun mau bilang jereng bahasa Jawa atau lebarkan. Tetapi karena ia tidak bisa mengucapkan huruf R, maka terdengar seperti bilang celeng. Jadi maksudnya jereng gitu ya Bapak Ibu, namun seperti terucap celeng. Nah, celeng ini dalam bahasa Jawanya adalah konotasi negatif ya Bapak Ibu. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah tindakan yang tepat setelah sudah diketahui akar masalahnya, karena masalah bahasa adalah. Nah, dari soal nomor 5 ini kita akan memberi atau menganalisa jawaban yang paling tepat, yaitu adalah yang A ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena kita harus menganalisis secara detail masalah dalam kasus. Nah, itu untuk soal nomor 5. Baik Bapak Ibu semuanya, tentu saja jawaban soal UKPPG PGSD 2024, soal-soal ini yang tersaji di channel YouTube ini hanya sebagai alternatif referensi dan kebenarannya bersifat tidak mutlak. Namun informasi dari soal-soal ini kami mendapatkannya dari peserta-peserta yang baru saja mengikuti ujian atau UP ya pada piloting tahap kedua beberapa hari yang lalu. Dan kami berharap semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti, menjawab soal-soal dengan baik, dan ini tentu saja kita menunggu untuk UP pada mahasiswa PPG piloting tahap 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.